Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Parania. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan manajemen referensi 2. Pokok-pokok pembahasan yang akan saya bahas: yang pertama, kutipan langsung; yang kedua, parafrasa; yang ketiga, ringkasan; dan yang terakhir, menuliskan referensi. Yang pertama, ada kutipan langsung. Kutipan langsung dapat diartikan sebagai pinjaman pendapat dari seorang ahli atau pengarang secara lengkap berupa frasa atau kalimat. Kutipan langsung dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, kutipan langsung yang kurang dari 5 baris atau yang biasa disebut dengan kutipan pendek. Dan yang kedua, ada kutipan langsung lebih dari 5 baris atau yang disebut dengan kutipan panjang. Untuk yang kedua, ada parafrase atau parafrasa. Parafrase atau parafrasa adalah memasukkan isi wacana teks sumber dengan mengubah kalimat penulis lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, menyebutkan sumber asli tanpa disertai informasi mengenai halaman. Parafrase ini cenderung lebih pendek dari teks asli, tetapi memuat cangkupan yang sangat luas. Parafrase ini disebut penting karena dengan parafrase kita dapat memahami isi naskah asli secara utuh. Parafrase juga lebih baik dibandingkan mengutip informasi yang secara umum. Yang ketiga, ada ringkasan. Ringkasan atau rangkuman merupakan gambaran umum yang memuat ide-ide pokok penulis dengan kalimat kita sendiri yang jauh lebih pendek daripada yang asli dan mengambil gambaran luas dari sumber asalnya. Yang keempat atau yang terakhir adalah menuliskan referensi. Menuliskan sumber referensi dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan sesuai dengan standar masing-masing dan dengan cara apapun dapat dipakai jika terdapat eksistensi. Tetapi jika karya tulis ilmiah yang ditulis ingin dipublikasikan dengan media massa, majalah dan jurnal tertentu, penulis harus menyesuaikan cara penulisan yang diterapkan redaksi media massa, majalah dan jurnal tersebut. Referensi memiliki 6 macam. Yang pertama, sumber referensi berupa buku. Penulisan referensi buku memiliki aturan sebagai berikut: nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, judul buku, dicetak miring, edisi buku, nama penerbit, kota penerbit. Apabila pengarang buku lebih dari seorang, nama pengarang kedua dan seterusnya boleh tidak dibalik atau ditulis dengan apa adanya. Dan bila buku mengalami pengeditan, harus mengisi edisi keberapa dalam kurung serta nama buku tersebut. Untuk yang kedua, sumber referensi berupa jurnal cetakan. Penulisan rujukan pada jurnal memiliki aturan sebagai berikut: nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun penerbit, judul artikel, nama jurnal dicetak miring, volume dan nomor jurnal, atau nomor jurnal dalam kurung, nomor halaman artikel dalam jurnal. Untuk yang ketiga, sumber referensi berupa jurnal online. Penulisan rujukan pada jurnal online memiliki aturan sebagai berikut: nama belakang, singkatan atau inisial, tahun, judul artikel, judul jurnal atau tipe media, nomor volume atau nomor isu atau bagian halaman jika ada, alamat website, serta detail dan digarisbawahi pada bagian ini yang dicetak miring ada nama dari jurnalnya, bukan judul artikelnya. Yang keempat, sumber referensi sekunder atau kutipan dalam kutipan. Dalam pengutipan, sebisa mungkin menggunakan sumber asli atau sumber primer sebagai rujukan. Namun, ada kalanya suatu teks yang telah dikutip oleh orang lain tidak dapat ditemukan sumber rujukan aslinya. Maka, hal ini kutipan tersebut dapat digunakan. Sumber seperti ini disebut sebagai sumber sekunder dan harus dinyatakan seperti itu dalam pengutipannya. Yang kelima, sumber referensi berupa website. Penulisan referensi pada website atau internet memiliki aturan sebagai berikut: nama belakang, singkatan atau inisial, nama depan dan nama tengah jika ada, tahun,
judul, alamat email dicetak miring, tanggal, dan jam diunduhnya. Untuk yang keenam, sumber referensi berupa dokumen resmi pemerintah. Penulisan referensi pada dokumen memiliki aturan sebagai berikut. Nama instansi atau lembaga penerbit, dilihat tata cara penulisan atau nama penulis. Tahun terbit, judul buku dicetak miring atau ditambah nomor edisi atau cetakan jika ada, dan nama departemen atau lembaga di atasnya, nama kota atau tempat penerbit, jumlah halaman jika ada. Untuk yang ketujuh, sumber referensi berupa media. Penulisan referensi aturan penulisan pada media sebagai berikut. Nama pengarang, tahun terbit, judul artikel atau diberi tanda petik, nama sumber, nama surat kabar atau majalah dicetak miring dan digarisbawahi, didahului kata dalam, tanggal penerbit, tahun penerbit, dan halaman memuat artikel. Dan yang terakhir adalah menuliskan referensi. Setiap sumber acuan memiliki aturan penulisan daftar pustaka atau daftar rujukan berdasarkan sumber acuan. Secara umum, teknik penulisan daftar pustaka sebagai berikut. Yang pertama, disajikan dengan urutan sumber secara kronologis dan alfabetis. Yang kedua, tanpa nomor urut. Yang ketiga, jika tidak muat dalam satu baris, baris kedua harus memojok ke dalam sekitar 10 ketukan dari margin kiri. Dan yang keempat, daftar pusaka jika dalam spasi tunggal dan antar spasi satu dengan lain ditulis dengan jarak yang benar. Sekian presentasi saya pada hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.